Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi tentang ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Ketimpangan sosial merupakan kondisi di mana anggota masyarakat memiliki perbedaan jumlah kekayaan, prestisi, atau kekuatan jabatan dan suatu di penyebabnya adalah kebijakan pemerintah adil, persebaran penduduk, kualitas, dan lapangan pekerjaan. Ada juga masalah yang mempengaruhi ketimpangan sosial. Salah satunya karakter atau kepribadian masyarakat, kebiasaan konsumtif dan gaya hidup, dan pola pikir dan prinsip kerja. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang salah satunya kemiskinan. Dalam kamus ilmiah populer, kata miskin mengandung arti tidak berharta. Harta yang ada tidak ada kebutuhan. Adapun kata fakir diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Kemiskinan dibedakan menjadi 3. Kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, dan kemiskinan kultural. Menurut Robert Chambers, inti dari kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut deprivation trap atau perangkap kemiskinan yang terdiri dari kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, ketersaingan atau kadar isolasi, kerentaan, dan ketidakberdayaan. Menurut Parker Seymour dan Robert J. Kleiner, ciri-ciri kebudayaan kemiskinan yaitu 1. Fatalisme, 2. Rendahnya tingkat aspirasi, 3. Rendahnya kemauan mengejar sasaran, 4. Kurangnya melihat kemajuan pribadi, 5. Perasaan ketidakberdayaan, 6. Perasaan untuk selalu gagal, 7. Perasaan menilai diri sendiri negatif, 8. Pilihan sebagai posisi pekerja kasar, 9. Tingkat kompromis yang menyedihkan. Indikator-indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik. Yang pertama, ketidakmampuan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan konsumtif seperti sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. Dan keempat, tidak adanya jaminan masa depan karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga. Yang kelima, karena tanah terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa. Yang keenam, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya seni berdaya alam. Yang terakhir, kurangnya apresiasi dalam kegiatan masyarakat. Indikator kemiskinan menurut para ahli. Selo Sumarjan, golongan kaum miskin ini terdiri dari para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, petani yang tanahnya miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluarganya. 3. Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih. Usaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah. Menurut Sudjamoko memberikan contoh kemiskinan struktural di antaranya 1. Pola stratifikasi seperti dasar kepemilikan dan penguasaan tanah di desa mengurangi atau merusak pola hubungan dan ikatan timbal balik tradisionalnya. 2. Struktur desa nelayan yang sangat bergantung pada juragan di desanya sebagai pemilik kapal. 3. Golongan pengrajin di kota kecil atau perdesaan yang bergantung pada orang kota yang menguasai bahan pasar dan akses yang mudah. Kemiskinan struktural memiliki implikasi sebagai berikut. 1. Kebijakan ekonomi saja tidak mencukupi. Dalam Islam mengetahui
ketimpangan struktural, dimensi struktural perlu dihadapi juga terutama perdesaan. 2. Organisasi institusi masyarakat pedesaan yang untuk disesuaikan dengan keperluannya sebagai sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan bargaining power yang perlu proses social learning yang spesifikasi dengan kondisi setempat. Kesenjangan sosial ekonomi. Faktor yang menyebabkannya antara lain sebagai berikut. 1. Menurunnya pendapatan per kapita. 2. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Rendahnya mobilitas sosial. Pencemaran lingkungan alam. Biaya pendidikan mahal. Tingginya pengangguran. Lahirnya ideologi kapitalis. Hilangnya asas gotong royong. Bentuk-bentuk lainnya dari ketimpangan sosial itu antara lain kriminalitas adalah sebuah perilaku yang menyimpang dari norma atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Kedua, ada kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh anak muda atau remaja yang biasa dilakukan seperti di rumah, di lingkungan, dan di sekolah. Lalu faktor yang mempengaruhi ketimpangan sosial antara lain faktor ekonomi seperti kemiskinan dan lain-lain. Kedua, faktor budaya. Faktor biologis itu seperti penyakit turunan, faktor pendidikan dan lain-lain. Pemecahan dan solusi ketimpangan sosial adalah 1. Pemberantasan korupsi. 2. Upaya penegakan supremasi hukum dan rasa keadilan di Indonesia. Sekian, itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.